Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini tanggal 11 September tahun 2020 kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Oke, langsung saja. Kita akan mempelajari alat ukur. Alat ukur ada beberapa macam. Yang pertama adalah alat ukur besaran panjang. Apa saja itu? Yang pertama adalah mistar. Mistar atau penggaris. Yang kedua adalah jangka sorong. Yang ketiga mikrometer skrup. Oke. Alat ukur yang kedua adalah alat ukur untuk mengukur massa. Alat ukur massa. Massa itu dalam bahasa kita adalah kilogram. Ya. Kilo atau untuk mengukur berat ya. Berat suatu benda. Alat ukur massa yang digunakan adalah timbangan. Yang pertama adalah timbangan. Yang kedua adalah neraca. Neraca itu bentuknya yang seperti ini ya. Seperti ini. Nah, di sini ada yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kalau masuk ke pasar-pasar biasanya ini yang dipakai buat mengukur emas ya. Nah, perlu diketahui selain ada gram, kilogram, ada juga yang disebut dengan satuan lainnya, yaitu misalkan ton ya. 1 ton sama dengan 1000 kilogram ya. Kemudian 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, dan 1 on sama dengan 0,1 kilogram, atau sama dengan 1 on sama dengan 100 gram. Selanjutnya alat ukur waktu. Alat ukur waktu. Nah, alat yang digunakan adalah yang pertama itu arloji atau jam. Yang kedua adalah stopwatch. Kita tahu bahwa dalam 1 jam ada 60 menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam
sama dengan 3.600 detik. Nah, satu hari ada 24 jam. Atau satu hari ada 1440 menit. Satu hari sama dengan 86.400 detik. Satuan internasional diperlukan karena pada zaman dahulu, saat belum ada satuan yang baku secara internasional, terdapat begitu banyak satuan dari berbagai daerah, hingga sulit dilakukan pengukuran yang benar, karena setiap satuan harus dikonversikan ke satuan yang lainnya. Hingga pada sekitar tahun 1866 di Perancis diresmikan sistem satuan yang diharapkan bisa bersifat universal dan diterima secara internasional. Perhatikan tabel berikut ini. Ya, ada besaran, ada satuan, ada lambang. Besaran panjang, satuannya adalah meter, lambangnya M. Massa, satuannya adalah kilogram, lambangnya adalah kg. Waktu, besaran waktu, satuannya second, lambangnya adalah detik. Suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K. Kuat arus, satuannya ampere, lambangnya A. Apa saja keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan satuan internasional tersebut? Berikut ini adalah beberapa keuntungan tersebut. 1. Ya, mudah menggunakannya karena tidak perlu melakukan konversi satuan lagi. 2. Mudah memperoleh alat ukur di berbagai daerah karena sudah diakui secara internasional. 3. Satuan internasional memiliki skala ukuran dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Misalnya, satuan panjang memiliki satuan internasional yaitu meter. Untuk skala ukuran tinggi, meter bisa dikonversikan menjadi dekameter, hektometer, atau kilometer, yaitu dengan membagi 10 untuk setiap tingkatan naik ke atas. Begitu pula untuk ukuran rendah ke meter, bisa dikonversikan menjadi desimeter, sentimeter, hingga milimeter dengan cara mengalikannya 10 untuk setiap penurunan tingkat.